Anda dapat mendapatkan semua yang Anda inginkan. Anda dapat memanifestasikan semua tujuan dan cita-cita Anda. Apabila Anda sudah mengetahui rahasia ini dan sudah menguasai tata caranya, semua yang Anda cita-citakan dapat Anda raih. Banyak kemajuan-kemajuan luar biasa yang diciptakan manusia di zaman modern saat ini dianggap sebagai sesuatu yang mustahil dan halu ratusan tahun yang lalu. Dan banyak yang kita pikir tidak mungkin saat ini, sebenarnya dapat terwujud di masa depan. Semuanya karena inovasi, kreativitas, dan kepandaian manusia yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ke tahap yang luar biasa. Dan dari manakah semua inovasi, kreativitas, dan kepandaian kita berasal? Ini semua berasal dari imajinasi dan kemauan kita, dari pikiran kita. Segala sesuatu yang sudah tercipta di dunia ini berasal dari ekspresi keinginan dan imajinasi kita. Semua dari pikiran kita, yang akhirnya cepat atau lambat termanifestasi ke dunia luar, menjadi kenyataan, menjadi sesuatu yang real. Di ramalan Jayabaya yang legendaris, terutama di Tanah Jawa, ada istilah kereta berjalan tanpa kuda atau kendaraan. Tanah Jawa berkalung besi atau rel kereta api. Perahu terbang di angkasa atau pesawat terbang. Atau sungai yang hilang sumbernya atau sungai buatan. Bukankah istilah-istilah tersebut terkesan gila dan tidak masuk akal di zamannya? Saat ini sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat dan berguna telah diciptakan di dunia ini. Ataupun hal-hal yang destruktif dan mendatangkan penderitaan telah terjadi. Semuanya berasal dari mana? Dimulai dari pikiran kita. Apabila kita peduli akan apa yang hendak kita ciptakan dan manifestasikan ke dalam dunia luar, apakah akan bermanfaat atau merugikan? Atau apakah akan terjadi dan termanifestasikan atau tidak? Penting sekali kita belajar bagaimana cara kita mengelola pikiran kita dalam pola yang kita hendaki. Ada satu cerita spiritual mengenai seorang pertapa yang sedang berjalan dan tersesat. Akhirnya terdampar di alam baka atau alam spiritual. Di alam tersebut, pertapa sudah berjalan cukup panjang, lalu memutuskan untuk beristirahat di salah satu pohon di alam tersebut. Dia berpikir, saya lapar. Lalu mulai membayangkan makanan-makanan yang hendak dia santap. Dan tiba-tiba, makanan-makanan itu muncul di hadapannya. Pertapa itu langsung menyantap makanan tersebut tanpa berpikir apa-apa lagi. Fokus ke makanan tersebut. Sesudah itu dia berpikir, saya haus. Lalu mulai membayangkan aneka minuman kesukaannya. Lalu tiba-tiba, minuman-minuman tersebut muncul di hadapannya. Tidak lama kemudian, ada seorang anak muda dengan pikiran yang belum terlatih. Dia memiliki pikiran yang dipenuhi dengan kecemasan. Dan pikirannya selalu pindah-pindah dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya dengan cepat. Selalu berubah. Dalam istilah meditasi, pikiran seperti ini diberi sebutan monkey mind. Pikirannya bagaikan seekor monyet yang selalu melompat-lompat. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak dapat diam, tidak dapat tenang, tidak dapat fokus. Anak muda itu juga tersesat ke alam yang sama. Dia merasa letih, lalu beristirahat di pohon yang sama, membayangkan makanan dan minuman. Dan juga dua-duanya muncul ke hadapannya. Saat anak muda itu kaget karena makanan dan minuman yang tiba-tiba muncul, dia berpikir, apa yang terjadi? Mengapa bisa begini? Jangan-jangan ada siluman di sini. Karena pikirannya mulai membayangkan siluman, muncullah berbagai jenis hantu yang menyeramkan di depannya, dengan rupa seperti dalam bayangannya. Anak muda itu ketakutan lalu berpikir, gawat, hantu-hantu ini pasti akan menyiksa dan menghabisi saya. Sesuai dengan pikirannya, para siluman menjadi agresif dan menyiksa lalu menghabisi anak muda tersebut. Sesuai manifestasi pikiran anak muda tersebut. Cerita ini terkesan fiktif dan penuh fantasi. Namun, ini sebenarnya cerita yang cukup terkenal di dunia spiritualisme. Cerita ini secara metafor mengilustrasikan tata kerja alam semesta. Dalam cerita ini, pertapa itu adalah sebagian kecil umat manusia yang sudah terlatih pikirannya untuk fokus, tidak berpindah-pindah, stabil, pikiran yang tertata. Sedangkan anak muda itu adalah sebagian besar dari kita semua dengan pikiran yang masih belum terlatih dan tertata.
Pikiran yang masih sering berpindah-pindah dari satu topik ke topik yang lain. Susah fokus, penuh dengan kecemasan. Pikiran monkey mind. Apabila Anda sudah dapat menata dan mengelola pikiran Anda sedemikian rupa, sehingga pikiran Anda menjadi terfokus dan terorganisir dengan baik, maka pikiran Anda akan mengatur sistem dan kinerja badan kasar atau raga Anda menjadi terorganisir dengan baik juga. Selanjutnya, perasaan, emosi, dan energi Anda juga akan tertata dan terorganisir dengan baik juga. Ketika semua elemen sudah terresonansi secara positif, pikiran, jiwa atau emosi, raga, energi, semuanya terresonansi dari pikiran Anda. Keempat elemen ini sudah sinkron dan bergerak dalam satu kesatuan. Maka pada saat Anda menghendaki sesuatu, Anda dapat memanifestasikan keinginan Anda dengan efektif. Karena pada saat pikiran kita sudah terlatih, pikiran kita sudah berevolusi dari pikiran dan perilaku yang kompulsif menuju pikiran dan perilaku yang sadar. Sebaliknya, masalah utama dari suatu pikiran yang belum terlatih adalah pikiran ini berubah setiap saat. Bayangkan apabila kita hendak berangkat dari Jakarta ke Bali. Namun dalam perjalanan setiap 10 km, kita berubah pikiran hendak ke kota mana. Akhirnya, setiap 10 km, kita rubah rute. Dan kemungkinan kita tiba di Bali akhirnya menjadi rendah sekali. Sama seperti alam semesta. Apabila kita menginginkan sesuatu, dan setiap hari kita rubah keinginan kita, bagaimana mungkin alam semesta memberikan kita rute yang benar apabila destinasi kita berubah-ubah terus? Bayangkan apabila kita ingin memiliki rumah yang besar seharga 10 miliar. Namun kita hanya ada pendapatan 10 juta per bulan. Logika kita akan berpikir, bagaimana mungkin saya mendapatkan rumah semewah itu? Toh pendapatan saya hanya segini. Pemikiran seperti ini hanya sebatas logika kita yang sebenarnya terbatas. Apabila kita berpikir seperti ini, sebenarnya ini sama seperti memberikan pesan ke alam semesta bahwa kita tidak mau rumah 10 miliar. Kita berasa tidak mampu, sama dengan memberi signal ke alam semesta bahwa kita tidak mau. Balik ke pembahasan tadi, di zaman Jayabaya, tidak ada seorang pun percaya akan ada perahu besi atau pesawat terbang, atau kereta tanpa kuda atau mobil. Sama seperti perjalanan hidup kita. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang secara logis terkesan tidak mungkin pun bisa terjadi. Ini semua di luar nalar kita. Apa yang terkesan tidak mungkin saat ini dapat terjadi di masa depan. Umat manusia memiliki kapabilitas ini. Sebenarnya yang mungkin dan apa yang tidak mungkin bukan urusan manusia, melainkan itu adalah mekanisme dan seleksi dari alam semesta. Ada pepatah yang mengatakan, iman dan spiritualitas paling efektif terhadap mereka yang polos. Seseorang yang polos, dengan pikiran yang sederhana, hendak memiliki rumah, lalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa berdasarkan agama dan kepercayaannya. Pikiran sederhananya tidak memikirkan apakah keinginannya masuk akal atau tidak. Dia tidak terjerat oleh permainan logikanya bahwa gajinya tidak akan cukup untuk menyicil rumah, misalnya. Imannya yang tinggi memberikannya keyakinan yang absolut bahwa dia akan mendapatkan rumah. Dan saat dia berdoa, pikirannya terfokus terhadap keinginannya dan juga dia pertahankan pikirannya seperti ini sesudahnya. Ditambah dengan usaha dan kerja keras yang konsisten, maka dia akan mendapatkan rumah. Mindset sangat-sangat penting dan menentukan. Kabar baiknya, kita juga bisa melatih pikiran kita agar tertata, fokus, dan terorganisir. Setelah kita latih pikiran kita agar lebih fokus, konsisten, dan yang paling penting untuk menghilangkan monkey mind, maka emosi, raga, dan energi kita juga semuanya tertata dan terorganisir untuk fokus ke tujuan yang sama secara konsisten. Setelah kita capai tahap ini, kita tinggal bekerja dan berusaha dengan mindset seperti ini. Dan apapun yang Anda inginkan dapat tercapai. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.